Baik, kita kembali lagi. Kali ini kita akan mempelajari shape twin ya. Di area keyframe ini ya, area frame ini kalau kita klik kanan ya, sama dengan kalau kita akan menambahkan keyframe, menambahkan blank keyframe, insert keyframe ya. Itu kita tinggal klik kanan di area ini. Nah, di situ ada paling atas ya ada membuat animasi dengan menggunakan motion twin, shape twin, dan classic twin. Nah, kita akan menggunakan yang ini dulu yang pertengahan ini ya. Tentang motion twin dan classic twin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Shape twin ya. Shape twin itu adalah merupakan perubahan bentuk ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya membuat sebuah objek sederhana ya. Lalu misalnya saya akan menentukan perubahan bentuk itu sampai frame 40 ya. Jadi misalnya gini. Saya akan membuat di frame 1 ya kotak, dia berubah menjadi ya objek lain di frame 40. Jadi saya harus menempatkan blank keyframe ya. Kita tinggal di kanan blank keyframe, insert blank keyframe atau F7 ya. Itu akan lebih mudah kalau kita ingat shortcutnya, akan lebih cepat. Nah, perhatikan di sini bahwa ini blank keyframe atau keyframe kosong, dia siap untuk menerima atau dibuatkan sebuah objek ya, objeknya yang tentunya yang berbeda ya. Misalnya di sini saya masukkan objek lingkaran ya. Jadi lingkaran ini ya. Nah, kita sederhana aja ya. Posisi objeknya persegi menjadi lingkaran. Jadi maknanya ya, maknanya kalau seperti ini, maknanya di frame 1 sampai frame 39 itu objeknya persegi ya. Nah, pada saat frame 40 langsung objeknya dan secara ukuran ya itu berubah, objeknya juga berubah, posisinya juga berubah, langsung berubah menjadi lingkaran dan posisinya sebelah kanan. Nah, ini kan animasinya tidak halus ya, dia terlalu cepat ya, sehingga pertama dia terlalu cepat, yang kedua perubahannya tidak terasa ya, langsung berubah gitu ya, jadi kurang halus. Nah, sekarang kita bisa menggunakan shape twin ya. Saya klik kanan, create shape twin. Nah, jadi ini ya. Jadi perubahan bentuk kayak dari kotak ke lingkaran. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau perubahan warna juga nggak masalah ya, tinggal ganti aja warnanya. Ya. Nah, dia akan secara perlahan-lahan berubah menjadi dari pink menjadi biru. Ya. Nah, itu shape twin. Nah, shape twin ini juga bisa kita buat perubahan dalam objek teks misalnya ya. Misal saya akan masukkan, ditambah lagi keyframe-nya, blank keyframe di frame 80 itu F7 ya. Saya klik misalnya R gitu ya. Inisial aja ya supaya mudah. Nah, ini saya besarkan. Nah, lalu saya ganti warnanya menjadi hijau. Sekarang kita tes, klik create shape twin. Nah, ini kalau ada titik-titik seperti ini berarti ada masalah dengan shape twinnya, sehingga ya dia
nggak berhasil ya, gagal. Nah, ternyata permasalahannya adalah ya, objek ini harus dibuat menjadi seperti shape lagi ya, seperti yang ini ya, shape kalau di sini kan objeknya. Nah, itu sementara teks ini belum berubah menjadi shape ya, atau merge object. Nah, jadi kita harus rubah dulu ya. Kita rubah di sini, kita break apart ya, Ctrl B. Nah, maka dia menjadi merge object atau shape ya. Nah, langsung titik-titiknya hilang dan perubahannya juga langsung sudah bisa dilihat ya. Nah, lalu ada namanya shape hint ya. Misalnya saya menambah lagi sebuah perubahan dari R ke A ya. F7 lagi. Nah, ini saya akan membuat teks A ya. Jangan lupa. Nah, kita merubah dari R ke A itu ya, kita harus rubah dulu ya, break apart ya, atau Ctrl B boleh juga, ke A gitu ya. Ini boleh kita ganti menjadi merah misalnya. Nah, ini saya klik dulu Shape Twin. Nah, ada namanya ya, ada namanya Shape Hint ya. Nah, Shape Hint ini kita lihat di modify ya, modify shape. Kita lihat ada Shape Hint ya. Nah, ini ya, ada Ctrl Shift H ya. Nah, Shape Hint ini akan merubah kondisi perubahan bentuk tadi ya. Misal shape hint A ya, saya taruh 2 titik ya, saya tambah lagi modify shape hint B, B-nya saya simpan di sini. Misal ya. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, perubahannya seperti ini ya. Nah, seandainya saya pindah ya A-nya di sini, kita lihat perubahannya. Ya, B-nya kita atur ya, jangan di situ. Misalnya begini. Oh, gini ya. Coba kita tes. Ini B setelah perubahannya. Nah, itu beda ya. Nah, karena A dan B-nya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya seperti ini, kita perubahannya kita lihat. Nah, dia jadi berubahnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau di bawah dua-dua? Nah, ini ya. Atau kalau di atas, nah A-nya di sini ya, B-nya di sini. Coba kita tes. Nah, ya, perubahannya seperti ini. Jadi shape hint itu adalah fungsinya untuk menentukan ya, cara berubahnya sehingga dia lebih memperbaiki cara berubah gitu ya. Artinya supaya hasilnya lebih bagus ya dibanding yang tadi. Nah, lebih lebih bagus perubahan seperti ini ya. Jadi itu tergantung ya kita ya, mau seperti apa cara dia berubah. Ya, itu yang disebut dengan shape hint. Baik, mungkin untuk shape twin itu saya pikir cukup ya. Nanti kita akan lihat sampel ya, penggabungan antara shape hint, shape twin, keyframe animation, lalu onion skin ya, penggunaan onion skin dan mask ya. Baik.
Sampai di sini dulu.